Judul renunganku kali ini tentang kemuliaan. Ketika orang doa spontan, umat biasa juga kan bisa doa spontan, bisa ditutup oleh doa satu kali Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan. Salam Marianya bisa 1 kali, bisa 3 kali, katanya bagusnya sih angkanya genap gitu ya. Walaupun gak harus, tapi sangat boleh juga menambah kualitas doanya itu. Kan udah ada terakhirnya kata amin. Atas segala kurang lebih iman manusia yang berdoanya itu udah melayakkan diri di hadapan Tuhan. Format rumusan doanya amin, artinya sungguh pasti, semoga terkabul gitu. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Di perjanjian baru, Yesus dimuliakan di atas gunung, peristiwa transfigurasi. Selain itu juga Yesus dimuliakan waktu Minggu Palma, katanya kan naik keledai, lambang kerendahan hati. Terus ditulisnya itu, seperti batu akan berteriak. Jadi seolah-olah batu, benda mati yang gak punya suara hati verbal, bisa bicara di dunia nyata, rindu untuk bersaksi, karena dia udah menyaksikan juga Yesusnya di Minggu Palma lewat. Dia udah berusaha, hatinya rindu untuk bisa bicara, bersaksi. Demi kemuliaan Tuhan di perjanjian lama, kan udah dijelasin Allah kita, Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub, kan berkatnya berasal dari berkat Allah Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Udah jelas Allahnya itu kan, Allah Bapa. Walaupun Tuhan Yesusnya itu gak ditulis di perjanjian lama, setahu aku jarang banget ditulis nama Yesus itu, gak pernah diterima. Roh Kudusnya juga masih misteri, ada di perjanjian baru Roh Kudus ya. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, 3 kesatuan, 3 pribadi Allah yang esa. Jadi dijelaskan di perjanjian lama kan turun-temurun, dijelaskan lisan verbal. Jadi konotasinya baik dari nenek moyang gitu, Allah nenek moyang. Kalau misalnya nenek moyangnya gak percaya Tuhan Yesusnya baik, Tuhan Allah Bapa kita baik gitu, ya kesaksiannya itu kan dia berusaha beriman sebisanya, gak ragu-ragu. Terus udah gitu di biografi Sang Santo, walaupun Sang Santonya gak semuanya bilang aku mengasihi Tuhan Yesus demi nama Yesus, dalam nama Yesus, demi kemuliaan Tuhan, dia berkarya kebaikan bagi sesamanya. Santo-santonya itu udah berusaha membuktikan dengan iman dan kasih sehari-harinya itu, dengan sumber kasih karunia dia dari Tuhan Yesusnya juga, karena dia kan mengakui pengakuan aku percayanya persekutuan para kudus. Jadi jelas sumber energi kebaikannya itu dari Allah Bapa, Putra, Kudus. Santo-santonya udah berusaha memuliakan nama Tuhan dengan cara hidup. Bukannya pas lagi di alam roh dia meninggal langsung jadi kudus. Semasa hidupnya dia udah berusaha gaya hidup kudus. Dia udah berusaha membuktikan secara tersirat manusia di dunia nyata tugasnya mewartakan, oh iya, para biografi santo-santonya itu kejadiannya betul-betul, bukannya cerita karangan, untuk memuliakan nama Tuhan juga. Misalnya untuk masa sekarang, dikasih anak, talenta, bakat, kebaikan-kebaikan di diri dia, bukannya berpusat di orang tuanya, oh berkualitas. Kan kalau mulia itu di kamus, di internet artinya luhur, tinggi, bermutu tinggi, tinggi, hormat. Jadi sebenarnya memuliakan penciptanya, bukannya berbangga diri, oh orang tuanya baik nih, kualitas dirinya, anaknya bagus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ada juga ditulis di firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Tuhan udah tinggal di surganya, tempat menetap di paling atas surganya itu Allah Bapa, Allah Putra, Kudus. Tempat tinggalnya gak bisa diprotes suruh pindah ke surga tingkat 3, surga tingkat 1. Dengan aturan ketatnya dia bisa tinggal sementara di tempat lain misalnya begitu, tapi bukannya pindah selamanya di surga tingkat 3 atau 1. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sudah tinggal menetap di surga yang Yerusalem baru misalnya, tidak berpindah-pindah, harus ikutin penduduk surganya bilangnya apa gitu.